Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang geometri 3 dimensi tabung. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nursiri Nugraini karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Next slide. Yang pertama ada Cahya Jessica Wahyuningsih dengan NIM 140142238. Kemudian saya sendiri Ari Abdul Hafiz dengan NIM 14014222349. Selanjutnya ada Fariza Ika Saputri dengan NIM 14014222350. Kemudian ada Laila Nikmatus Soleha dengan NIM 14014222351. Kemudian Aurin Kirana Al-Firdausi dengan NIM 14014222353. Kemudian yang terakhir ada Ahmad Tegar Febriansyah dengan NIM 14014222354. Sebelumnya saya akan menyampaikan data konsep dari presentasi kami. Yang pertama ada definisi bangun ruang tabung, yang kedua ada sifat-sifat tabung, yang ketiga bangun ruang tabung pada pembelajaran di SD, yang keempat media pembelajaran materi bangun ruang tabung, dan yang terakhir penerapan soal HOTS bangun ruang tabung. Belum mengenal lebih jauh tentang tabung, saya akan mendefinisikan tabung itu sendiri. Jadi, tabung merupakan sebuah bangun ruang dengan alas dan atapnya berupa lingkaran yang sehadap dan kongruen. Tabung juga dapat dipikirkan sebagai sebuah prisma peraturan yang banyak sisinya digandakan terus-menerus sehingga menjadi tak berhingga banyaknya. Tabung juga dikenal sebagai silinder. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat tabung akan saya jelaskan. Jadi sifat-sifat tabung yaitu tabung memiliki 3 bidang sisi yaitu alas, selimut, tabung, dan tutup. Selanjutnya, sisi alas dan atas tabung berbentuk lingkaran kongruen dan sejajar. Kemudian sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung, lebar sama dengan tinggi tabung. Kemudian tabung tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya, diameter dan jari-jari tabung terletak pada alas ataupun atap dari tabung. Kemudian memiliki 2 rusuk berbentuk lingkaran dan terletak pada alas dan atap. Yang selanjutnya, tinggi tabung yaitu garis yang menghubungkan antara lingkaran alas dengan lingkaran atap. Yang selanjutnya, tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Kemudian yang selanjutnya adalah jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari yang pertama 2 buah lingkaran yaitu alas dan tabung yang kongruen dengan jari-jari R. Kemudian sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling lingkaran alas sama dengan 2πr, lebar sama dengan tinggi tabung sama dengan tinggi. Yaitu dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Materi berikutnya yaitu volume dan luas tabung. Yang pertama yaitu ada volume tabung. Rumus volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi tabung atau sama dengan πr kuadrat dikali T. Dengan R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi, dan Pi yaitu 22/7 atau 3,14. Lalu yang kedua yaitu luas tabung. Nah, pada luas tabung ini terdapat 2 rumus, yaitu rumus untuk luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Rumus untuk luas selimut tabung yaitu sama dengan luas persegi panjang, sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan keliling lingkaran alas dikali tinggi tabung, sama dengan 2πr dikali T. Lalu luas permukaan tabung, rumusnya yaitu luas selimut ditambah luas alas ditambah luas atas, sama dengan 2πRT ditambah πr kuadrat ditambah πr kuadrat,
sama dengan 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat, sama dengan 2 dikali dalam kurung pi RT ditambah pi R kuadrat. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu bangun ruang tabung pada pembelajaran di SD. Pembelajaran bangun ruang diajarkan di sekolah dasar dimulai dari fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Next. Kemudian pada kurikulum 2013 pada kelas 5 yaitu KD K13 pengetahuan yaitu 3.6 yaitu menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana pada kubus dan balok. Kemudian pada KD K14 yaitu keterampilan 4.6 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana yaitu kubus dan balok. Pada kelas 6 yaitu pada KD K13 pengetahuan 3.6 yaitu membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Pada 3.7 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Kemudian pada KD K14 yaitu keterampilan 4.6 mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kemudian pada 4.7 mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Kemudian pada kurikulum Merdeka, pada capaian umum di akhir fase C, peserta didik dapat mengonstruksi dan mengurai beberapa bangun ruang dan gabungannya dan mengenali visualisasi spasial. Peserta didik dapat membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang. Kemudian pada capaian per elemen, untuk elemen geometri pada fase C, peserta didik dapat mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, yaitu kubus, balok, dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial bagian depan, atas, dan samping. Peserta didik dapat membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang. Media pembelajaran materi bangun ruang pada tabung. Media pembelajaran adalah segala sesuatu, alat, dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan. Terdapat beberapa media pembelajaran untuk materi bangun ruang tabung. Yang pertama yaitu buku dan materi cetak. Media pembelajaran buku dan materi cetak ini merupakan media pembelajaran klasik yang menyediakan informasi terstruktur dan dapat diakses secara fleksibel. Untuk materi bangun ruang tabung, buku teks yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pendidik, salah satunya adalah buku siswa dan buku guru. Kemudian untuk salah satu contoh lembar kerja cetak untuk materi bangun ruang tabung bisa dilihat pada gambar di PPT. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada media gambar. Media gambar dapat membantu menjelaskan konsep, memvisualisasikan informasi, dan memperjelas hubungan antara konsep-konsep yang kompleks. Contoh media gambar yang dapat digunakan dalam pembelajaran materi bangun ruang tabung adalah media poster yang bisa dilihat pada contoh gambar. Yang ketiga yaitu alat peraga dan model. Media peraga atau model fisik dalam pembelajaran digunakan untuk membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep yang abstrak atau kompleks melalui pengalaman praktis. Dalam pembelajaran bangun ruang tabung, alat peraga yang dapat digunakan adalah benda konkret di sekitar yang berbentuk tabung, model bangun ruang tabung, model kerangka tabung, dan model jaring-jaring tabung. Nah, contoh pada gambar itu yaitu ada model bangun ruang tabung yang terbuat dari karton. Yang keempat yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menampilkan suara dan gambar sekaligus. Untuk pembelajaran materi tabung, contoh media audiovisual yang dapat digunakan adalah video pembelajaran tentang materi bangun ruang tabung yang
bisa diakses melalui internet. Contohnya YouTube seperti pada gambar. Dan yang terakhir yaitu media interaktif. Media pembelajaran interaktif ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar dan memperoleh pengalaman langsung dalam menjelajahi konsep-konsep. Media interaktif dapat berupa aplikasi edukatif, simulasi, atau permainan pendidikan dan juga perangkat lunak pembelajaran. Nah, salah satu contoh media interaktif untuk pembelajaran bangun ruang tabung berikut bangun ruang tabung. Nah, yaitu contohnya adalah game mencocokkan bangun ruang yang dapat diakses melalui internet melalui website WordWall. Selanjutnya yaitu penerapan soal HOTS bangun ruang tabung. Soal yang pertama, jika AB adalah setengah dari BC, sedangkan BC adalah 75% dari 200 ml, hitunglah volume air jika tabung tersebut diisi hingga penuh. Penyelesaiannya yaitu BC sama dengan 25/100 kali 200 ml sama dengan 150 ml. AB sama dengan setengah kali 150 ml sama dengan 75 ml. Soal yang kedua yaitu sebuah pipa air berbentuk tabung panjang 5 meter dan jari-jari alasnya 20 cm. Pipa tersebut diisi air sampai penuh. Berapa liter air yang terdapat pada pipa tersebut? Penyelesaiannya yaitu T sama dengan 5 meter sama dengan 50 desimeter. R sama dengan 20 cm sama dengan 2 desimeter. Pi sama dengan 3,14. Volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Volume tabung sama dengan 3,14 kali 2 desimeter kali 2 desimeter kali 50 desimeter sama dengan 628 desimeter kubik atau sama dengan 628 liter. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan membacakan simpulan dari presentasi tadi. Jadi, tabung merupakan sebuah bangun ruang dengan alas dan atapnya berupa lingkaran yang sehadap dan kongruen. Tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung atau dan bidang atas yang disebut tutup. Materi bangun ruang tabung di sekolah dasar diajarkan pada siswa kelas 6. Kemudian media atau alat pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam membantu kegiatan pembelajaran bangun ruang tabung, di antaranya buku dan materi cetak, media gambar, alat peraga dan model, media audiovisual, dan media interaktif. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.